Tuhan akan mengadakan mujizat dan Tuhan memerlukan Anda. Shalom friends, saya Agustinus. Dari 5 roti jelai dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus mengadakan mujizat memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Dan potongan-potongannya dikumpulkan hingga 12 bakul penuh. Mari kita baca pada Injil Yohanes 6 ayat 5-14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Dari perikop di atas tadi, kita membaca beberapa tokoh. Di situ ada Tuhan Yesus, ada banyak orang berbondong-bondong, ada Filipus dan Andreas. Tetapi ada satu tokoh yang mungkin tidak terperhatikan. Namun tokoh ini mempunyai kontribusi yang besar dalam mujizat ini. Saya berbicara tentang sang anak yang memberikan 5 roti jelai dan 2 ekor ikan itu. Tindakannya sederhana, tetapi apa yang dilakukannya memberi manfaat yang besar hingga 5.000 orang laki-laki itu makan hingga kenyang. Bahkan tadi dikatakan bahwa nilai makanan itu lebih dari 200 dinar. Kita ingat 1 dinar adalah upah kerja 1 hari. Dan tindakan dia ini masih kita baca sampai sekarang, lebih dari 2000 tahun yang lampau. Satu hal yang kita bisa petik dari kisah yang tadi adalah tindakan anak itu. Tuhan memerlukan partisipasi kita semua, memerlukan partisipasi Anda dalam mujizatnya. Anak itu memberikan apa yang dia punya, 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Sering kita merasa hal yang kita punya atau hal yang kita bisa lakukan itu kecil dibandingkan dengan masalah ataupun tantangan yang kita hadapi. 5 roti dan 2 ekor ikan buat 5.000 orang pasti tidak ada artinya. Tetapi seperti anak itu, kita perlu berhenti menimbang-nimbangkan, tetapi mulai melakukan. Dia memberikan dengan apa yang dia punya. Dan dari situ mujizat bisa terjadi. Kita tidak perlu bilang kepada Tuhan bahwa kita sedang mengalami masalah yang besar atau tantangan yang besar. Tuhan sudah tahu. Tetapi kita perlu mengatakan kepada diri kita sendiri bahwa kita punya Tuhan yang besar. Teman-teman, Tuhan tahu apa yang kita punya. Tuhan tahu kemampuan, keterbatasan kita. Tapi dengan yang ada, Tuhan bisa pakai. Seperti dapat kita baca dalam Wahyu 3 ayat 8. "Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, dan engkau tidak menyangkal namaku." Teman-teman, pada hari ini saat Anda mendengar firman ini, Anda tidak perlu ragu lagi.
apapun yang Anda bisa lakukan, sekecil apapun, Anda harus lakukannya. Karena Tuhan bisa pakai dan Tuhan perlu partisipasi teman-teman. Baik berupa mungkin uang, baik berupa tenaga, kemampuan, atau bahkan senyuman. Tuhan bisa pakai senyuman kita. Saat orang melihat senyuman kita, mungkin dia bisa merasa Tuhan menyapa dia. Kita tidak pernah tahu. Tapi Tuhan akan pakai menjadi mujizat yang besar. Ingat-ingat talenta apa yang Tuhan telah taruh bagi Anda. Klik link di atas untuk melihat video perihal talenta. Pergunakan talenta Anda. Bukan kebetulan Tuhan menaruh talenta pada Anda. Pakai talenta itu. Mungkin Anda fasih dalam menulis, Anda bisa membuat tulisan. Atau Anda fasih dalam membuat foto, Anda bisa pakai foto itu. Sekarang kembali lagi banyak media sosial. Banyak cara yang kreatif yang kita bisa pakai untuk mewartakan firman Tuhan. Untuk menghibur orang dalam firman Tuhan. Teman-teman, saya encourage. Jika Anda bisa membuat video YouTube, buatlah. Jika Anda bisa membuat postingan dalam Instagram perihal firman Tuhan, buatlah. Jika Anda bisa membuat lagu, rekamlah lagu itu. Sharekan. Saat seperti ini, banyak orang butuh peneguhan. Saat seperti ini, banyak orang yang butuh hiburan. Tapi bukan sekedar hiburan dunia. Tapi perlu kuasa Allah melalui kita. Dan kita bisa memberikan penghiburan bagi mereka. Jadi, jangan takut. Apapun yang Anda punya, lakukanlah. Sekecil apapun itu, di tangan Tuhan akan menjadi mujizat yang besar. Dan ingat, dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Percayalah, apapun itu, Tuhan akan pakai menjadi mujizat yang besar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Amin.